Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Peserta MPLS yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sholawat dan salam tercurah limpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya Ibu Ella, salah satu pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Muhammadiyah Sampang, berkesempatan untuk menyampaikan materi kemuhammadiyahan. Silakan untuk bisa menyiapkan alat tulisnya, sesuatu yang kalian anggap penting, ya boleh dicatat. Ya. Yang mungkin menjadi pertanyaan dalam benak kalian, apa sih kemuhammadiyahan itu? Kemuhammadiyahan merupakan pendidikan Muhammadiyah, yaitu pendidikan Islam modern yang memadukan pendidikan agama Islam dengan kehidupan. Dalam pendidikan Muhammadiyah, kemuhammadiyahan menjadi bagian ciri khas atau ciri khusus sebagai pembeda antara sekolah Muhammadiyah dengan sekolah-sekolah lain selain Muhammadiyah. Pendidikan kemuhammadiyahan dapat diartikan sebagai kegiatan pembelajaran mengenai hakikat, visi dan misi pergerakan Muhammadiyah dalam seluruh aspek. Yang dimaksud menumbuhkan nilai-nilai dan sikap hidup Islami adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah yang diwujudkan dalam pandangan, pendirian, sikap hidup, dan juga perjuangan dalam membela agama Islam. Tujuan dari didirikannya sekolah Muhammadiyah, ya, atau adanya perguruan Muhammadiyah adalah mewujudkan manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara. Sedangkan tujuan dari pendidikan kemuhammadiyahan yang pertama sebagai media kaderisasi. Maksudnya bahwa organisasi Muhammadiyah membutuhkan generasi penerus perjuangan. Generasi itu adalah generasi yang berkualitas dan penuh pengabdian. Yang kedua, agar pendidikan kemuhammadiyahan dikenal oleh angkatan muda. Maksudnya, setidaknya kalian akan mengenal seluk-beluk persyarikatan Muhammadiyah, mengenal hakikat, prinsip, dan juga ideologi dari Muhammadiyah. Nah, itu sekilas tentang perguruan Muhammadiyah dan juga pendidikan kemuhammadiyahan. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar, ya mungkin ini sempat terlintas di benak kalian.
apakah Muhammadiyah itu? Ya, sebelum menjawab pertanyaan di atas, marilah kita sejenak untuk membuka wawasan. Kita flashback ke masa lalu. Masa di mana sebelum bangsa Indonesia merdeka, bangsa kita mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan. Maka dari beberapa hal tersebut mendorong seorang ulama, tokoh Muhammadiyah yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan bertekad untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau mengimplementasikan isi dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, ada juga faktor yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan persyarikatan. Seperti yang kita ketahui bahwa Persyarikatan Muhammadiyah didirikan dengan maksud agar umat Islam mau mencontoh, meniru atau meneladani Nabi Muhammad, ya, maka artikulasi dari penyebab lahirnya Muhammadiyah didasari oleh kegelisahan, kegalauan dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam literatur Muhammadiyah, faktor subjektif inilah yang disebut sebagai pendorong utama. Dasar yang pertama yaitu Al-Quran surat An-Nisa, surat keempat, ayatnya ayat 82. Mari kita simak dan kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apa mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, itu terjemah dari Al-Quran surat keempat ayat 82. Kemudian di dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Nah, dari dua ayat tersebut menjelaskan agar siapa saja yang mau mencermati dan mentadaburi Al-Quran secara penuh dan teliti terhadap apa yang tersirat di dalam ayat tersebut, maka sikap inilah yang ada di dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian mengkaji, membahas Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Ayo bersama-sama kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita simak artinya. Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mendirikan perkumpulan
disebut juga organisasi atau persyarikatan yang teratur, yang rapih ya, dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar. Mengembalikan umat Islam yang telah menyimpang ke jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah. Oleh sebab itu, maka faktor subjektif yang dimaksud adalah dorongan dari diri Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengimplementasikan isi dan kandungan Al-Quran ke dalam kehidupan yang nyata. Anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia, kita perlu mengetahui ya arti dari kata Muhammadiyah. Ya, secara bahasa Muhammadiyah berasal dari dua kata, Muhammad dan Iyah. Muhammad sendiri adalah Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Iyah artinya adalah pengikut. Ya, sehingga Muhammadiyah diartikan sebagai pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan secara istilah Muhammadiyah diartikan sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bersifat tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dan bertujuan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu, mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi nama persyarikatan ini dengan nama Muhammadiyah? Tentu tujuannya adalah agar organisasi ini tidak bersifat eksklusif, ya, artinya bisa diterima oleh siapapun. Ya. Maka menurut beliau nama Muhammadiyah adalah nama yang paling tepat. Lalu, kapankah Muhammadiyah itu didirikan? Tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Coba kalian hitung sampai dengan tahun 2021 sekarang sudah berapa usia Muhammadiyah? Ayo, sudah menghitung? Oke, tepat sekali. Muhammadiyah tahun 2021 berusia 109 tahun. Deklarasi berdirinya Muhammadiyah dilakukan di gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, dahulu gedung itu disebut Loji Gebau, ya, atau gedung DPRD di Yogyakarta. Sehingga karena Muhammadiyah awal berdiri adalah di kota Yogyakarta, maka pimpinan pusat dan seluruh kegiatan rumah tangga Muhammadiyah berpusat di Yogyakarta. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke pimpinan pusat Yogyakarta, kantornya ada di Jalan Kauman, ya, dekat dengan Malioboro. Ya. Dengan tujuan apa deklarasi berdirinya Muhammadiyah harus disebarluaskan? Ya, tentu saja
supaya diketahui oleh pemerintah, pejabat kesultanan, dan juga dikenal oleh masyarakat luas, ya, karena sangat mulia sekali tujuannya, ya. Tujuannya adalah, ada yang ingat tujuan dari Didikan Muhammadiyah? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tentu saja dalam mendirikan sekolah, mendirikan persyarikatan, mendirikan amal usaha yang lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak semudah yang kita bayangkan. Beliau mendapatkan ancaman, mendapatkan hinaan, caci maki, cemoohan, ya, bahkan bullying, ya, dibully oleh lingkungan sekitar. Ya, akan tetapi ya tidak mematahkan semangat, ya, dan cita-cita dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, gambaran perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan amal usaha Muhammadiyah, mendirikan sekolah Muhammadiyah, dan juga organisasi Muhammadiyah sudah difilmkan. Ya, kalian bisa melihat di channel YouTube. Ya, di situ klik saja film, ya, yang berjudul Sang Pencerah, ya, yang dirilis tahun 2010. Ya, nanti kalian akan mendapatkan sedikit gambaran, ya, mengenai bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Sebelum saya akhiri penjelasan tentang kemuhammadiyahan, ya, saya bacakan pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang patut kita renungkan. Pesannya begini: aku titipkan Muhammadiyah kepadamu dengan harapan engkau memelihara dan menjaga Muhammadiyah agar terus berkembang selama-lamanya. Hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan engkau mencari hidup di Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan dan juga pengalaman kalian, ya, sebagai awal masuk sebagai keluarga besar Muhammadiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.